terapkan 2019 tapi masih dalam tahap awal. Nah, akan kita terapkan secara menyeluruh itu rencananya tahun 2020. Kata orang Arab itu anta turid wa ana urid, ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Ente punya mau, saya punya mau, tapi Allah yang menentukan. Nah, kita sudah menyiapkan sedemikian rupa inovasi untuk tahun 2020, termasuk yang berkaitan dengan e-visa dalam rangka merespon kebijakan pemerintah Arab Saudi. Tiba-tiba ada COVID-19. Ya. Jadi harinya ditunda. Mudah-mudahan tahun 2021 semuanya bisa berangkat. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Nah, tahun 2019 ini sebetulnya pengurusan visa itu sudah pada pengurusan visa pada 2020 itu sebetulnya sudah tidak terlalu melibatkan kedutaan besar Arab Saudi. Jadi seluruhnya selesai di submit kami, di submit dokumen Direktorat Pelayanan Haji dan Negeri di JPHU. Ya. Jadi kalau penerapan IHAJ itu belakangan setelah Lebaran, sementara sejak bulan Syawal, bulan Syaban, ya, bahkan sebelum Syaban, kita sudah sosialisasi ke provinsi agar rekan-rekan bidang haji di setiap provinsi segera membawa paspornya ke Pusat. Setelah paspor dibawa, sudah ada di submit dokumen, tiba-tiba menjelang 3 minggu menjelang keberangkatan, pemerintah Arab Saudi baru mengumumkan menggunakan e-visa yang harusnya selesaikan di tingkat provinsi, bagus sekali ya. Tapi karena telat, ya akhirnya kita kerjakan di submit dokumen. Nah, sistem e-visa ini itu lebih simpel daripada sistem visa bawa kedutaan. Ya. Saya ingat tahun 2018 itu setiap hari, Bapak Ibu sekalian, kami menyelesaikan tidak kurang dari 10.000 paspor untuk divisa. Jadi bayangkan 10.000 paspor itu kira-kira 25 kloter. Kita bawa setiap hari ke kedutaan Arab Saudi untuk diproses perpisahannya. Tahun 2018. Nah, bahkan kalau pada masa puncak, pada masa-masa padat ya, di mana satu hari bisa 20 kloter, 30 kloter, itu kita bisa menyelesaikan 13.000 paspor dalam sehari. 13.000. Kedutaan mana yang bisa menyelesaikan visa dalam satu hari sebanyak 13.000? 13.000. Makanya kalau ada salah-salah foto itu kadang-kadang ya terjadi. Ya, saya tidak bilang bahwa ini wajar, tapi ya tidak bisa dihindari. Dari 13.000 paspor itu ada saja yang salah kadang-kadang. Entah ya kalau foto, kalau laki-laki dengan laki-laki sih saya anggap biasa saja lah. Jadi kalau ada kesalahan foto di visa tapi sama laki-laki ketukar gitu, itu insya Allah lolos. Ya, kenapa? Karena orang Arab melihat kita itu sama semua mukanya. Sama ketika kita lihat orang Arab itu mukanya sama semua. Nah, kira-kira begitulah. Tapi kalau menjadi persoalan ketika yang tertukar itu satu laki-laki, paspor laki-laki fotonya perempuan, paspor perempuan misalnya foto laki-laki ya, ini agak repot ya. Meskipun pada akhirnya semuanya selesai juga. Jadi pada tahun 2018 itu dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore kita bisa menyelesaikan sampai 13.000 visa. Setelah selesai, biasanya teman-teman dari provinsi itu datang ngambil visa per kloter, kemudian mereka bawa ke provinsi masing-masing. Nah, problemnya kadang-kadang tidak semua provinsi itu penerbangannya selalu ada. Nah, seperti di Papua Barat, itu kan tidak selalu ada penerbangannya. Ya, meskipun jumlah tidak terlalu banyak juga. Tapi kita betul-betul harus hitung keberangkatan jamaah dengan saya dokumen para jamaah haji. Itu 2018. Nah, biometrik visa berjalan dengan lancar ya. Waktu itu open seat itu paling rendah Pak, setahu saya tahun 2018 itu. Saya pertama kali jadi kasubdit dokumen akhir 2017, kemudian 2018 langsung ada program fast track dan rekaman data biometrik. Nah, 2019 kemudian tadi seperti saya sampaikan ada ketentuan e-visa 2019 ini. Nah, 2019 ini
karena tadi pengumumannya telat, akhirnya paspor keburu datang. Kita selesaikan. Nah, hanya saja penyelesaiannya bukan lagi di kedutaan, Pak, tetapi di subdit dokumen dengan sistem yang baru. Jadi waktunya sangat singkat, kurang dari 3 minggu, seingat saya itu kurang dari 3 minggu. Ya. Kemudian kita harus menyelesaikan dokumen dengan sistem yang masih meraba-raba karena kita tidak diberitahukan sebelumnya. Ya. Sebelumnya masih spekulasi. Paspor sudah keburu ada di kantor, akhirnya kita selesaikan, Pak. Kita uji coba berkali-kali, gagal terus. Sampai kemudian kami mendatangi Kedutaan Besar Arab Saudi, Pak Duta Besar Arab Saudi langsung menelpon ke pihak IHAJ di Arab Saudi, dan segera bisa dibuka sistemnya. Nah, ketika kita coba, alhamdulillah bisa. Hari pertama itu cuma dapat kurang dari 50 paspor. Bayangkan, Pak. Biasanya dapat sampai ribuan, hari pertama kita hanya berhasil 50-an paspor. Kan deg-degan, Pak. Deg-degannya kenapa? Karena kita itu bekerja dengan sistem. Kalau dia error, kita harus menunggu sampai dia benar. Sementara jamaah sudah menunggu untuk berangkat ke Tanah Suci. Wah, itu betul-betul nggak bisa tidur, Pak. Tiap hari tahun 2019 itu nyaris kita pulang jam 10 malam. Sayanya, kalau staf-staf itu sampai jam 12, bahkan ada yang sampai bermalam di kantor. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan nasib orang banyak. Kalau sampai paspornya tidak terpisah, visanya nggak keluar, itu dampaknya serius. Jamaah tertunda keberangkatannya. Nah, orang kita kalau tertunda keberangkatannya bisa emosi. Karena apa? Karena sebelum ke asrama haji sudah walimatus safar, sudah motong sapi, sudah marhaban. Karena begitu kan, tahu banyak yang datang. Tiba-tiba sampai asrama haji nggak jadi berangkat. Wah, itu tuduhan orang kita macam-macam itu. Wah, jangan-jangan nih duit yang dipakai nih agak-agak subuh. Nah, kita begitu kalau orang kita itu ngomong-ngomongannya. Jangan-jangan nih amal ini kita jaga betul. Jangan sampai haji ini menjadi sistem ini. Kita jaga betul, kita jungkir balik. Semua format format penyelesaian itu berubah ya. Saya kasih contoh begini, Pak. Dulu setelah verifikasi di dokumen, paspor yang begitu banyak kita bawa ke kedutaan. Di kedutaan cuma di tab keluar bisa selesai. Ada 3 formulir yang harus kita isi untuk 1 orang. Jadi 1 orang jamaah kalau ingin mendapatkan visa harus mengisi 3 formulir secara online. Yang ini tidak mungkin diisi oleh jamaah, Pak. Nggak mungkin. Karena jamaah kita, ya mohon maaf, mungkin sebagian besar tidak akrab dengan teknologi. Saya punya staf waktu itu 30 orang, ya, khusus untuk menangani ini, dan mereka lah yang menginput data jamaah. Apa yang diinput, Pak? Nama, alamat, data paspor, email jamaah. Kalau saya tanya Bapak Ibu, kira-kira jamaah punya email nggak? Email itu apa aja kita belum tentu ngerti ya. Itu disuruh terus email jamaahnya. Ya kita sekat dan akhirnya bisa juga. Hanya waktu itu yang biasanya sehari kita bisa sampai 10.000 sampai 13.000 dengan sistem e-visa ini karena semuanya diselesaikan di situ dokumen itu 1 hari paling banyak hanya 8.000. Itu saja dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Tiap hari seperti itu Pak selama 1 bulan masa keberangkatan jamaah. Dan kita betul-betul nggak bisa tidur sampai memastikan kloter sekian berangkat besok paspornya sudah ready semua. Dan itu harus ada interval waktu. Kenapa? Karena harus kita kirim ke daerah tahun 2019. Nah, 2020 Bapak Ibu sekalian, kita sudah membuat skema baru yang lebih simpel, yaitu paspor tidak perlu dibawa ke pusat, cukup selesai di kantor wilayah provinsi masing-masing. Nah, dan ini berjalan. Nah, kemudian kita kaji, kita diskusikan, alat yang kita punya di subdit dokumen itu kita pinjamkan ke kandul-kandul, termasuk Kaltara nih kayaknya sudah beli juga kalau nggak salah ya. Bahkan mungkin ada yang kita pinjamkan juga satu. Namanya alat MRTD, unek ada di paspor.
sudah kita beli, ya kita pinjamkan ke kandul-kandul supaya teman-teman bidang haji di kandul itu bisa memverifikasi dokumen di kandul. Nanti hasilnya cukup di-scan, dimasukkan ke dalam aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi dokumen dan Siskoa. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini sudah ada 170.000 paspor yang di-upload. Jadi paspor yang ada di provinsi tapi datanya sudah kita pegang. 170.000, hanya tinggal kurang 40 ribuan lagi. 35 sampai 40 ribu paspor lagi yang belum di-upload. Itu pun karena hajinya ditunda Bapak Ibu sekalian. Kalau enggak ya sudah selesai. Jadi kalau tahun 2019 sampai bulan Syawal paspor itu baru 70%. Tapi tahun 2020 ini jauh sebelum Syawal, sebelum Ramadan bahkan sebelum Syaban, Rabiul Akhir itu paspor 50% sudah masuk ke aplikasi, sudah bisa kita proses. Menjelang Lebaran itu udah 150 ribuan. Nah karena haji itu kemudian upload dokumen itu dihentikan. Ya. Nah dengan cara e-visa ini sebetulnya paspor tetap di provinsi, kita proses di pusat, nanti kita kembalikan lagi ke provinsi kalau sudah dapat visa, nanti provinsi akan memberikan paspor itu kepada jamaah di asrama haji selesai. Jadi tidak perlu warawiri ke Jakarta bawa paspor. Ya, meskipun dampak negatifnya adalah SPD Bapak Ibu sekalian menjadi berkurang karena tidak ada lagi kegiatan mengantarkan atau mengambil paspor. Ya, dalam setiap perubahan kan pasti ada resikonya. Ya. SPD-nya menjadi berkurang, jadi jarang ke Jakarta, tapi insya Allah ada rezeki yang lain. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Itu tahun 2020. Nah setelah kita siapkan sedemikian rupa, tiba-tiba tanggal 2, bukan tiba-tiba, setelah melalui kajian yang sangat komprehensif, ya, menimbang dampak positif dan negatifnya, ya, meskipun waktu itu pemerintah Arab Saudi belum mengumumkan, Bapak Menteri Agama mengumumkan bahwa haji tahun 2020 itu batal diselenggarakan karena pertimbangan kesehatan jamaah. Dan saya kira ini keputusan yang sangat tepat. Kenapa? Karena ternyata keputusan ini diikuti oleh negara lain. Malaysia ikut, India ikut, Bangladesh ikut. Wah Indonesia tuh yang kuotanya paling banyak sudah memutuskan untuk membatalkan keberangkatan jamaah tahun 2020. Kenapa? Karena nggak mungkin normal dengan physical distancing itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Sementara ibadah haji ini ibadah yang memiliki khosois, memiliki mumajizat, memiliki keistimewaan. Waktunya tertentu, tempatnya tertentu, Bapak Ibu sekalian. Itu haji. Beda dengan ibadah yang lain ya. Kalau ibadah sholat, setiap masuk waktu zuhur, Bapak bisa sholat di rumah, bisa sholat di masjid, bisa sholat dimanapun. Tapi kalau haji, datang tanggal 9 Zulhijjah, ya Bapak harus wukuf di Arafah. Nggak boleh wukuf di tempat lain. Tempatnya Arafah, tanggalnya ditentukan. Itulah keistimewaan ibadah haji. Artinya apa? Tidak mungkin terhindar dari kerumunan orang kalau itu dilakukan dengan kuota normal. Ya. Di Arafah itu jatah jamaah per orang Pak itu 1,2 meter. 1,2 meter per orang itu hanya dapat 1,2 meter di Arafah. Di Mina setiap orang itu hanya mendapatkan jatah 0,9. Jadi kalau orang di Mina itu tidur semua bareng, itu nggak ada yang bisa tidur. Nggak ada yang bisa tidur sempurna Pak. Karena hanya mendapatkan jatah 0,9. Kalau di Arafah masih penting 1,2 meter. Bayangkan dengan alokasi 1,2 meter kita disuruh jaga jarak 2 meter. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi tadi jamaah ibadah haji, tadi dia ibadah yang memiliki keistimewaan, tempatnya satu, waktunya juga satu. Wukuf harus tanggal 9, tanggal 8 namanya tarawih ya. Tanggal 9 baru wukuf. Ya. Bapak bisa nggak? Kalau tanggal 8 bisa, pakai kenirong, cuma nggak bisa wukuf. Meskipun di Arafah, kenapa? Karena tanggalnya belum tanggal 9. Jadi nggak mungkin melaksanakan ibadah haji dengan kuota normal dengan protokol COVID-19. Mustahil. Kalau orang Arab itu mustahil. Itu baru di sana. Belum lagi proses keberangkatan di tanah air. Kalau jamaah haji masuk asrama haji, kalau menggunakan protokol COVID harus setengah dari kapasitas asrama haji.
naik pesawat yang tadinya 400 orang dipotong menjadi 200 orang. Nah, nanti rugi pesawat. Kemudian sampai sana harus dikarantina dulu 14 hari. Pulang dari sana harus dikarantina dulu 14 hari. Siapa yang menanggung makannya? 14 hari, kalau satu orang itu satu hari habis 30.000, dikali 14 hari dikali sekian ribu jamaah, itu udah berapa duit? Jadi kita pikirkan betul dampaknya. Nah, karena itu Kementerian Agama masih Center Haji tahun 2020, dan saya termasuk dalam tim itu. Dan setelah kita kaji, memang rasanya dari 3 opsi, haji tahun 2020 dengan kuota normal tidak mungkin. Haji tahun 2020 dengan pengurangan kuota 50% juga ada biaya tambahan. Jadi orang yang dikurangi tapi biaya nambah, itu resikonya. Kenapa? Karena kita harus membayar penuh, sementara pesawat yang terisi hanya boleh 50%. Begitu juga hotel, Pak. Hotel di Madinah, di Mekah, itu biasanya isinya adalah kuat 4 orang atau 6 orang. Kalau harus physical distancing, maka harus diisi 3 orang. Karena ketentuan di Arab Saudi itu, yang namanya hotel, di Taklimatul Haji itu ada ketentuan, jamaah mendapatkan amtar murabba, 4 meter persegi. Kasur, koper, sama dia. Nah, kalau dengan physical distancing, ya nggak mungkin. Walhasil, kemudian pemerintah dalam hal ini Menteri Agama mengumumkan tanggal 2 Juni ya, bahwa haji tahun 2020 dibatalkan. Sempat heboh, tapi saya yakin bahwa pemerintah Arab Saudi pun akan memutuskan hal yang sama. Karena apa? Karena pemerintah Arab Saudi itu terkenal dengan standarnya yang tinggi tentang kesehatan, Bapak-Ibu sekalian. Jadi nggak mungkin main-main untuk mengorbankan jamaah, itu nggak mungkin. Saya ingat ada tahun 2014 itu ada jamaah haji sakit TBC, Pak. Sakit TBC dirawat di rumah sakit yang ada di tengah gurun pasir. Karena itu penyakit menular, jadi harus diisolir dari orang TBC ini. Itu 6 bulan kemudian baru pulang. Sampai betul-betul sembuh baru pulang. Jadi jamaah yang baru mau datang dia baru pulang. 6 bulan baru boleh pulang. Itu saking tingginya standar kesehatan di Arab Saudi. Bapak juga mungkin ingat ada cerita ketika seorang jamaah haji asal Padang ya, yang koma dan terus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi ya, nggak bisa pulang karena keadaan yang tidak memungkinkan. Sampai kemudian ada seorang Indonesia seorang Arab turunan Indonesia, turunan Palembang, itu punya akses ke kerajaan. Dia minta agar orang yang sakit ini bisa dipulangkan dengan cara yang khusus. Permintaannya dikabulkan dan jamaah yang sakit ini akhirnya dipulangkan dengan air ambulans, dengan ambulan udara. Jadi pesawat didesain khusus seperti ambulan, ada alat infus, ada dokternya, ada perawatnya, hanya untuk mengantarkan ibu namanya Culan bin Qasim dari Padang itu pulang ke tanah air. Jadi pesawat disiapkan oleh kerajaan Arab Saudi hanya untuk mengantar 1 orang jamaah namanya Ibu Culan bin Qasim dalam keadaan koma. Dipulangkan dengan pesawat pribadi ya. Yang itu biayanya, Bapak Ibu sekalian, kalau dirupiahkan, biaya untuk memulangkan jamaah seperti tadi itu biayanya sampai 3 miliar. Dan akhirnya pulang. Itu saya tulis, Bapak Ibu sekalian, kan saya nulis buku, ini bukunya ya. Saya nulis buku ini kelihatannya. Nggak kelihatan dalam cerita itu. Mohon maaf Pak Kasubdit, nggak kelihatan bukunya katanya. Mohon. Ini dia. Ini kelihatan. Ya kelihatan Pak Kasubdit. Pelayanan tamu Allah. Ini. Saya tulis buku ini. Kelihatan Pak ya? Iya, kelihatan. Kelihatan Pak Kasubdit, sudah jelas. Ya bukunya. Saya tulis di situ. Ya dalam dalam ibadah haji banyak hal-hal yang tidak kita prediksikan. Ibu ini saya nggak tahu amalannya apa sehingga beliau mendapatkan fasilitas dari Arab Saudi sedemikian rupa ya. Mungkin pernah berbuat apa sehingga dalam keadaan koma diantar dari Arab Saudi ke Indonesia dengan ambulan khusus ya, ambulan pesawat gitu. Yang saya dengar itu biayanya kalau dia bayar ya itu 3 miliar dan itu digratiskan dari pemerintah.
Arab Saudi. Walhasil akhirnya pada tanggal 22 Juni 2020 pemerintah Arab Saudi pun mengumumkan menyelenggarakan ibadah haji tapi untuk kalangan terbatas, untuk mereka yang tinggal di Arab Saudi, baik orang Saudi maupun orang non Saudi, mukimin, ekspatriat. Dan itu pun jumlahnya hanya 1.000 orang. Ya, kalau 1.000 orang haji surga Pak, mau nyium Hajar Aswad kapan aja bisa ya. Tapi nggak boleh karena waktu itu tawaf pun dijaga, dikawal ya. Wukuf di Mina, kemudian ketika tawaf pun dikawal betul ya, dan sukses. Tapi hanya 1.000 orang. Ya. Dan itu pun betul-betul diseleksi Pak. Jadi kalau lihat proses haji tahun 2020 bagi orang-orang yang ada di Arab Saudi ya, baik mukimin maupun orang Saudi, itu prosesnya pada dimulai pemeriksaan kesehatan, tes swab, di karantina. Ketika di karantina ada yang sakit langsung dipulangkan. Dan yang sangat biasa Pak, bahkan beberapa teman dari kalangan diplomat pun ditolak. Ada orang yang pekerjaan itu sopir dan cleaning service dari Indonesia itu bisa dipanggil kemarin, betul-betul haji PIP yang 1.000 orang. Padahal ada diplomat itu kan perwakilan resmi negara, daftar nggak diterima. Tapi ada cleaning service, ada sopir yang daftar kemudian diterima dan dia berangkat. Bahkan ada seorang perempuan itu suaminya ekspatriat di Arab Saudi di perusahaan Aramco minyak di Arab Saudi, itu mau pulang 6 bulan setelah haji itu, istrinya dapat panggilan untuk berangkat haji. Sambil nangis-nangis dia terharu karena dia mengalami betul situasi haji tahun 2020 itu betul-betul berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, tahun 2020 walhasil haji dibatalkan. Nah, saya kembali ke keputusan Menteri Agama. Menteri Agama kemudian mengeluarkan KMA 494 ya, tahun 2020 tentang pembatalan pemberangkatan haji tahun 2020, yang dalam KMA itu Bapak Ibu sekalian ada 2 poin yang terkait dengan dokumen yang tertulis dengan jelas di KMA itu. Pertama adalah yang terkait dengan perlengkapan jamaah haji dan petugas penyelenggaraan ibadah haji. Ini screen-nya Bapak Ibu bisa lihat ya di ruangan sana. Paparan saya kelihatan? Kedengaran Pak. Paparannya ditampilkan nggak Pak di sana Pak? Tidak ditampilkan Pak. Oh enggak ya? Sudah dikirim ke atau WA. Saya diberikan akses untuk share screen ini. Siap, sebentar Pak. Pak Kasubit sebentar diberikan. Ya, ambil jalan. Jadi ada 2 poin yang berkaitan dengan perlengkapan jamaah haji dan petugas penyelenggara ibadah haji. Nah, untuk perlengkapan setiap tahun kita tahu bahwa jamaah itu mendapatkan batik, mendapatkan kain ihram, dan mendapatkan mukena bagi perempuan. Ini bagaimana nasibnya? Nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Pak Kasubit sudah bisa Pak. Mohon maaf Pak Kasubit sudah bisa di screen dari sana. Silahkan. Share screen-nya sudah bisa digunakan. Poin considering. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan Pak Kasubit, sangat jelas. Terima kasih. Lanjutkan, silahkan lanjutkan Pak Kasubit. Ya baik, kesehatan dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama kami mengadakan konseling dengan pihak-pihak terkait, antara lain Pusat Kesehatan Haji, ya, kemudian pihak imigrasi, pihak Kementerian Luar Negeri, pihak BPS BPIH, ya, untuk berdiskusi mengenai ekses dari KMA 494 ini. Harus di breakdown dan harus kita sampaikan kepada jamaah agar mereka paham. Ya. Yang pertama, kami berdiskusi dengan Pusat Kesehatan Haji, Bapak Ibu sekalian. Nah ini, Pusat Kesehatan Haji, Kementerian Kesehatan, yang berkaitan dengan status istitoah jamaah. Status istitoah jamaah. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa jamaah haji untuk tahun 2020 ini sudah 80% yang melunasi, kalau nggak salah. Ya. Saya nggak tahu di Kaltara berapa persen yang sudah melunasi, tapi saya kira banyak juga. Nah,
jamaah yang sudah melunasi itu otomatis dia sudah mendapatkan status istitoah. Artinya dari sisi kesehatan yang bersangkutan layak untuk berangkat haji, gitu. Kan ada tuh beberapa penyakit yang menyebabkan orang tidak istitoah. Di antaranya itu gagal ginjal. Orang yang cuci darah itu dilarang berangkat haji, ya, karena sangat berisiko bagi dia. Ini menurut Permenkes nomor 15 kalau salah tahun 2000. Yang kedua kanker stadium 4. Yang ketiga TBC, dan ada beberapa penyakit yang lain ya. Penyakit yang lain yang permanen sifatnya. Nah, ada orang melunasi tahun 2020 sudah mendapatkan status istitoah, tapi hajinya gagal, hajinya ditunda berangkatnya tahun 2021. Sementara dari tahun 2020 sampai 2021 kan banyak kemungkinan terjadi Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang sakit tiba-tiba sehat, ada orang yang sehat tiba-tiba sakit, ya kan begitu. Nah, siapa yang menjamin status istitoah ini akan terus berlaku untuk tahun 2021? Kenapa? Karena kesehatannya beda-beda. Ya. Orang hari ini sehat walafiat, bisa jadi bulan depan sakit, kan begitu kan? Sementara tahun 2020 ketika melunasi dia sudah mendapatkan status istitoah. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah jamaah haji yang sudah melunasi ini akan diperiksa ulang atau enggak? Itu pertanyaannya. Ini perlu Bapak Ibu sampaikan nanti. Ya, biaya lagi Bapak Ibu sekalian. Karena biaya pemeriksaan kesehatan itu lumayan, ya, ada yang sampai 1 juta lebih. Artinya ini menjadi beban jamaah lagi. Kalau nggak diperiksa, kita nggak tahu status jamaah seperti apa. Jangan-jangan yang tadinya sehat walafiat, setelah melewati beberapa bulan dia sakit, kita nggak tahu. Akhirnya kami mengusulkan kepada pusat kesehatan haji, yang pertama adalah pilihannya satu, jamaah diperiksa ulang semua, tidak bayar. Nah, gitu. Silahkan diperiksa semua tetapi tidak bayar. Ini usulan yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Sifatnya masih usulan. Bagaimana Pak kalau jamaah itu yang tahun 2020 yang berhak melunasi diperiksa semuanya, tapi nggak bayar? Karena ada jamaah juga yang bilang, Pak saya nggak apa-apa diperiksa 2-3 kali, yang penting nggak bayar. Menghitung kesehatan gratis lah. Opsi kedua, jamaah diperiksa lagi, tetapi hanya yang terindikasi sakit, ada perubahan kesehatannya. Caranya bagaimana? Nah, kita kan punya perangkat, Kementerian Kesehatan itu punya perangkat sama Dinas Kesehatan. Nah, mereka yang akan memantau kesehatan jamaah, monitoring secara berkala ya kesehatan jamaah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada di Jawa Timur ya, saya kira ini bisa ditiru juga. Salah satu kan kemenaknya itu kemudian memanfaatkan petugas haji yang sudah ditetapkan tahun 2020, 2 kloter, kemudian dokter dan para tenaga medis yang ada di setiap kloter, itu dimanfaatkan untuk memantau kesehatan jamaah di wilayahnya. Ini saya kira perlu ditiru juga Pak di Kaltara. Karena Kaltara itu kan jamaahnya nggak banyak ya Pak. Berapa orang Pak? 500-an ya? 416 Pak Kasubdit. 419 kan nggak banyak Pak. Bisa dipantau seluruhnya itu. Jadi tinggal setiap kabupaten kota turun ke lapangan secara berkala memeriksa kesehatan jamaah haji. Ini si Puan ini gimana? Apakah masih sehat? Sehat, checklist gitu. Saya kira lebih simpel. Jadi usulan kami yang kedua, jamaah diperiksa tetapi hanya yang terindikasi sakit. Yang sehat nggak usah diperiksa lagi. Nah, gitu. Dan Kementerian Kesehatan menyetujui Pak. Intinya 2 usulan tadi ini dua-duanya tidak memberatkan jamaah, itu aja kuncinya. Jamaah jangan sampai bebas bayar, walaupun diperiksa, atau hanya beberapa jamnya. Sekarang Kementerian Kesehatan sedang mengkaji ini ya, mengkaji tentang status istitoah. Kalau Pak Dirjen itu menginginkan jamaah tidak perlu diperiksa lagi, dan saya setuju, karena kalau diperiksa lagi itu ya akan memberatkan jamaah. Sudah menunggu, harinya ditunda, nunggu, diperiksa lagi kesehatannya, setelah diperiksa
malah jadi berangkat, kan kasihan. Yang kedua, terkait dengan vaksin Bapak Ibu sekalian, dengan vaksin. Ini kan kemudian ada vaksin COVID-19 yang mudah-mudahan per Januari atau per lambat Februari sudah ada ya. Nanti kita koordinasi dengan Kementerian Kesehatan supaya jamaah haji ini diprioritaskan untuk disuntik vaksin COVID-19 supaya mereka ada jeda waktu dari Februari sampai Juni, Maret, April, Mei, lumayan ada 3 bulan tuh untuk melihat reaksi dari vaksin itu. Kita minta supaya diprioritaskan jamaah haji dan digratiskan, itu lagi yang penting ya, diprioritaskan dan digratiskan. Kenapa? Karena katanya vaksinnya harganya cukup mahal, tapi saya kira kalau untuk jamaah, karena ini amanat undang-undang, tentu bisa saja digratiskan ya. Tentu ini akan menjadi domainnya para pimpinan ya, pengambil kebijakan. Itu yang terkait dengan kesehatan jamaah haji. Yang kedua, yang berkaitan dengan perlengkapan haji, Bapak Ibu sekalian. Nah, satu yang berkaitan dengan gelang. Bapak Ibu sekalian, kita ini setiap tahun mengadakan gelang identitas. Jadi jamaah haji yang berangkat ke Arab Saudi itu diberikan gelang identitas. Apa isinya? Isinya itu nomor kloter, nama jamaah, nomor porsi, logo Garuda, logo Kementerian Agama, dan bendera merah putih. Supaya apa? Supaya kalau terjadi apa-apa, misalnya mohon maaf nih, meninggal dunia karena kecelakaan atau karena apa gitu, kita mudah mengidentifikasinya. Karena gelang yang kita berikan kepada jamaah setiap tahun ini adalah gelang yang terbuat dari monel, yang meskipun terjadi kebakaran, dia tidak akan hangus. Jadi kita masih bisa mengidentifikasi jamaah melalui gelang. Dan gelang kita ini menjadi percontohan negara-negara lain, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu pernah haji tahun 2000-an, itu jamaah India, Pakistan, Malaysia pakai gelang tapi masih gelang plastik. Bukan gelang model seperti kita. Sejak dulu itu sudah itu gelang yang ya kalau Bapak Ibu pernah dirawat di rumah sakit kan dipakai gelang tuh. Itu gelangnya kalau dipakai wudhu sekali udah hilang identitasnya itu. Udah nggak kelihatan lagi tulisannya. Tapi gelang model ini itu diukir ya sedemikian rupa sehingga kalaupun terjadi apa-apa dia tidak akan hangus dan jamaah masih bisa diidentifikasi identitasnya. Nah, gelang jamaah haji untuk tahun 2020 sudah disiapkan Bapak Ibu sekalian. Karena kita memang sejak April sudah mulai, sejak Februari sudah mulai lelang, ya April sudah mulai pengerjaan. Sementara haji baru diputuskan tanggal 2 Juni, jadi ada tidaknya itu. Jadi kita spekulasi, kita bikin gelang takut haji nggak jadi, kita nggak bikin gelang takutnya haji jadi. Itu dilematis. Akhirnya diputuskan sudahlah, bikin saja gelang. Lebih baik gelang siap haji nggak jadi daripada haji jadi gelang nggak siap. Nah, gitu kira-kira. Dan alhamdulillah semua gelang jamaah haji untuk tahun 2020 sudah selesai. Hanya tahunnya tidak ditulis. Jaga-jaga kalau ditunda, dan benar saja ditunda. Ya. Nah, tahun 2021. Nanti tahunnya di gelang itu kita tulis tahun 2021, tulis belakangan. Ya. Artinya apa? Artinya supaya gelang ini bisa digunakan kapan saja. Kalau tahun 2021 bisa normal, jadi pakai. Kalau hanya setengah, nanti setengahnya bisa dipakai tahun 2022. Bahkan tahun 2022. Itu kita sudah berpikir seperti itu. Dan sekarang gelangnya sudah jadi, sudah siap, sudah diperiksa dan dalam keadaan baik ya. Dan seperti biasa akan dibagikan nanti di asrama haji dengan dituliskan nama, disesuaikan nomor kloternya, dan tentu tahun keberangkatan. Itu yang terkait dengan